Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan kaum muslimin, muslimat, penonton dimanapun berada. Pertama-tama syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-15 dari puasa Ramadan kita tahun ini. Dan kita sudah melewati 15 hari itu dalam keadaan sehat walafiat, dan ibadah kita insya Allah dikabulkan Allah. Dan sebentar lagi, 15 hari lagi kita akan menuntaskan puasa Ramadan kita. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penonton dan pemirsa di mana saja berada, tema kita pada hari ini adalah mengapa harus takut pada corona? Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, takut itu merupakan fitrah manusia. Fitrah itu artinya sesuatu yang memang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Karena itu, rasa takut dimiliki oleh siapapun yang bernama manusia. Kalau sekiranya ada manusia yang tidak pernah merasa takut, saya kira itu manusia dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi yang tidak waras. Manusia yang waras, manusia yang normal, pasti memiliki rasa takut. Cuma saja, rasa takut itu dapat kita bagi dua dulu. Takut kepada Allah dan takut kepada sesama makhluk Allah. Takut kepada Allah, orang itu biasanya dekat kepada Allah. Takut kepada selain makhluk Allah, itu orang menjauh dari makhluk itu. Situ bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk Allah. Takut kepada Allah bertambah dekat, bertambah takut kita kepada Allah. Kemudian tambah takutnya itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Takut kepada makhluk Allah, kita harus jauh dari situ. Nah, kita mau lihat bagaimana rasa takut itu dimiliki oleh manusia. Para nabi utusan Allah, karena manusia pasti punya rasa takut. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki rasa takut ketika ditantang oleh kaumnya. Nabi Musa alaihissalam juga merasa takut ketika ditantang oleh kaumnya. Nabi Isa alaihissalam ketika ditantang oleh kaumnya juga merasa takut. Nabi Yusuf alaihissalam juga ada rasa takutnya. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam punya rasa takut. Kita lihat bagaimana Rasulullah takut. Ketika datang Jibril kepada Nabi Jibril memberitakan kepada Rasulullah bahwa akan diuji oleh Allah masyarakat Madinah itu dengan dua penyakit. Penyakit al-humma dengan penyakit at-ta'un. Al-humma itu adalah demam yang tinggi. Kemudian at-ta'un itu penyakit
semacam virus corona ini. Sama persis dari tipe-tipe penyebarannya, sama persis dengan corona ini. Rasulullah ketika datang Jibril, Rasulullah mengatakan, ya Jibril, saya tahan al-humma, penyakit demam. Kemudian engkau bawa ke tempat lain, penyakit ta'un itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penyakit ta'un Nabi sudah tahu bahwa itu penyakit yang sangat berbahaya. Corona seperti yang kita alami sekarang itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Karena itu Nabi meminta al-humma, penyakit demam tinggi saya terima, saya tahan, yang ini engkau bawa ke tempat lain. Berkaitan dengan itu, maka ketika ada terjadi mewabahnya ta'un itu di Syria, di Sam, kemudian sebelumnya di Kufah, Nabi lalu berpesan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ketika kalian mendengar bahwa di suatu negeri terjadi mewabah ta'un itu, jangan kamu datangi negeri itu. Lalu Nabi menjelaskan lagi, ketika corona itu mewabah di negeri di mana kamu berada di dalamnya, di mana kamu tinggal di dalamnya, jangan kamu keluar dari negerimu. Dua pernyataan ini menunjukkan pernyataan Rasulullah yang menggambarkan ketakutan Rasulullah SAW terhadap umatnya dan bahkan juga terhadap diri beliau. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena kalau terjadi mewabah corona di suatu daerah dan para sahabat akan datang ke sana, dikhawatirkan, ditakutkan mereka akan mendapatkan penyakit virus corona itu. Mereka akan mendapatkan virus corona itu di negeri di mana mereka datang. Kemudian, kenapa Nabi melarang para sahabat kalau terjadi penyebaran virus di negerinya, agar mereka tidak membawa virus itu ke negeri lain. Ini menunjukkan bahwa ketakutan-ketakutan itu muncul pada siapapun, termasuk pada Nabi Muhammad SAW yang mengkhawatirkan penyebaran penyakit itu. Yang penyebarannya, saya baca dalam hadis, sama persis dengan penyebaran itu. Karena melalui kontak-kontak sosial, kontak-kontak badan, kontak-kontak dengan penderita itu, sama persis. Karena itu Nabi memerintahkan agar tidak mendatangi suatu daerah yang sedang mewabah penyakit corona, dan kalau terjadi di dalam negeri di mana kalian itu berada, jangan tinggalkan negerimu. Kalau kalian itu tinggal di negerimu dan terkena wabah corona itu, kata Nabi, maka kalian akan mati syahid. Tetapi jangan mendatangi tempat itu. Kalau mereka mendatangi tempat itu, saya kira Nabi tidak mengatakan syahid, karena mereka datang padahal Nabi sudah melarangnya. Kita lihat lagi bagaimana Rasulullah ketika mempersiapkan peperangan-peperangan yang terjadi. Perlu ada persiapan-persiapan. Kemudian suatu saat Nabi dan sahabatnya mempersiapkan peperangan yang terjadi. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah pada hari itu tidak salat seharian. Nanti pada malam hari, ketika selesai semua persiapan yang dilakukan menghadapi peperangan, baru Nabi memerintahkan Bilal, ayo Bilal, azan, kita qada 5 salat kita,
mulai dari pagi sampai sekarang kita jamak, 5 kali jamak. 5 kali sholat yang dijamak dalam satu kali. Jadi sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dijamak satu kali. Kenapa Nabi tidak melakukannya? Karena dalam kondisi mempersiapkan peperangan pada waktu itu. Bagaimana kalau dalam peperangan? Dalam peperangan diatur secara khusus mengenai aturan-aturan sholat. Itu disebut dengan sholatul khauf. Sholatul khauf itu sholat yang dilakukan pada saat kita merasa sangat takut. Karena itu maka diatur. Dibagi oleh Nabi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama berada di depan, gelombang kedua berada di belakang. 2 kelompok maksud saya, bukan 2 gelombang, 2 kelompok. Kelompok yang pertama ikut sujud bersama imam. Tapi kelompok yang kedua bersiap-siap mengawasi dan mematai kalau ada musuh yang menyerang. Itu kelompok pertama. Kemudian setelah selesai kelompok pertama itu sujud, dia bangkit. Lalu kelompok yang kedua itu sujud. Ketika berdiri mereka sama-sama berdiri. Ketika ruku dan sujud mereka dibagi 2 untuk menjaga. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi-kondisi takut ada aturan-aturan tersendiri dalam pelaksanaan ibadah. Kawan-kawan pemirsa dan penonton yang saya muliakan. Bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Dalam kondisi penyebaran virus yang luar biasa ini, kita taati dan kita aturan protokol-protokol kesehatan. Aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita untuk mengatur. Tentu pengaturan itu disesuaikan kondisi. Dalam kondisi kita seperti ini, dalam kondisi takut, kita akan terpapar virus corona, maka kita akan menjaga apa yang diistilahkan itu social distancing, menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Ya kita jaga itu. Karena apa yang dilakukan sekarang ini sebenarnya itu jugalah yang dilakukan oleh para sahabat pada masa Nabi masih hidup. Nabi menyarankan untuk tidak dekat kepada mereka yang terkena atau terpapar virus corona itu. Itulah juga yang harus kita lakukan seperti pada masa kita sekarang. Jadi kita takut sama corona, ya takut. Kita takut sama Tuhan, ya takut. Tapi dalam melaksanakan aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah, tentu ada aturan khusus yang dapat kita gunakan untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Karena itulah maka sekarang ini banyak masjid, terutama di Jakarta ini mungkin hampir seluruhnya ditutup untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu dalam rangka itu. Karena pesan Nabi di dalam hadisnya itu, inna fana'u ummati bitta'ni wa ta'un. Kepunahan umatku itu disebabkan 2 penyakit. Yang pertama, ta'nun itu penyakit pes, dan itu terkenal pada waktu itu. Dan kedua, penyakit ta'un itu, dan belum banyak dikenal pada masa Nabi, tapi Nabi sudah tahu, bahwa at-ta'un itu adalah penyakit semacam virus corona yang sekarang ini. Agama memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan ibadah sesuai dengan konteks, sesuai dengan kondisi di mana kita dalam kondisi takut. Kita lihat aja begitu mudahnya ajaran Islam, begitu murahnya Allah memberikan kemudahan. Coba kita lihat. Kata Nabi, bukanlah sebuah kebaikan bagi seseorang yang musafir tapi dia berpuasa. Itu coba. Bukan sebuah kebaikan seseorang yang berpuasa dalam keadaan musafir. Bukan kebaikan. Tapi itu menimbulkan sesuatu yang mungkin madarat bagi yang melakukannya. Kita lihat begitu luasnya ajaran Islam. Bagi wanita-wanita yang haid,
Coba, haram mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi mereka diwajibkan mengganti puasanya itu setelah selesai bulan Ramadan. Berapa yang tinggal, dia harus ganti. Kemudian puasa, itu puasa. Kemudian sholat, mereka tidak mengganti. Lalu kata Nabi, kata Aisyah dalam hadisnya diterima dari Nabi, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa tetapi tidak mengqada salat. Bisa kita bayangkan kalau wanita-wanita, ibu-ibu, istri kita itu diwajibkan mengqada salatnya. Kalau 1 minggu 7 hari, 7 kali 5 salat, 35 salat. Kalau mengqada 35 salat, itu bukan main beratnya. Itulah agama. Agama memberikan kemudahan kepada kita. Kita takut kepada corona karena itu mengancam keselamatan kita. Kita takut kepada Allah karena Allah mengamankan kita. Inilah saya kira ceramah saya pada hari ini, pada hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.